Hello, dengan Bang Review di sini. Dan untuk video kali ini aku akan mereview sebuah smartphone dengan kamera yang ajib, yaitu si Alcatel Flash 2. Ya, Alcatel Flash 2. Jadi pertama-tama langsung kita lihat spesifikasinya. Nah, si Alcatel Flash 2 ini harganya 1,999 juta dan bisa dibeli di Lazada. Dan aku punya trik nih ya, gimana caranya dapetin Alcatel Flash 2 dengan harga lebih murah. Caranya gampang banget, langsung ke PC dan buka browser dan ketikkan shopback.co.id. Nah, setelah terbuka situsnya, langsung lakukan login. Kalau belum punya akun, lakukan sign up ya. Dan pada halaman depan itu ada terpampang Lazada, langsung diklik aja dan klik lagi belanja sekarang dan tunggu beberapa detik karena kalian akan diarahkan ke situsnya Lazada. Nah, setelah sampai di situsnya Lazada, langsung lakukan pembelian ya, lakukan search Alcatel Flash 2, kemudian beli dari link yang tadi diarahkan itu ya. Jadi jangan keluar browser, jangan pindah tab, jadi belanja di link yang tadi diarahkan oleh si shopback.co.id. Nah, setelah selesai belanja, kalian akan mendapatkan cashback sebesar 2,5% yang akan dimasukkan ke akun kalian kurang lebih 2 harian. Untuk Lazada sendiri, cashbacknya tuh 2,5% untuk produk elektronik, 6% non-elektronik, dan 10% untuk produk-produk fashion. So, kita hitung aja ya, 1,999 juta dikali 2,5% dan kurang lebih 49 ribuan. Yeay! Dan cashback yang sudah terkumpulkan dapat dibayarkan setelah mencapai nominal minimal 100.000 ke akun PayPal kalian atau rekening bank kalian. So, tunggu apa lagi? Langsung praktekin sekarang juga, belanja lebih hemat, dapat cashback di shopback.co.id. Oke, kita kembali ke review. Jadi langsung kita lihat dari bodinya. Bodinya Alcatel Flash 2 ini agak tebel, tapi genggamannya sangat mantep ya, karena bagian belakang itu ada tekstur yang mirip-mirip kayak sandstone gitu deh. Jadi enak banget buat dipegang, rasanya tuh kasar-kasar nikmat gitu. Dan tentunya teksturnya ini menambah daya grip ya, jadi nggak bakal kepleset dari tangan kita. Lalu ada pula bezel tuh silver, ada di atas dan bagian bawah yang menambah kesan agak mewah. Kemudian dari letak-letak tombol di bagian kanan itu ada tombol power sama volume up and down. Kemudian di bawahnya sendiri itu ada tombol kamera shutter. Jadi kalau kita moto itu kita bisa menggunakan button, karena selama ini kalau pakai smartphone biasanya motonya dipencet layarnya, ini bisa pakai button ya. Jadi cukup keren dan membantu. Bagian atas tuh ada lubang earphone sama ada lubang mic. Bagian bawah tuh ada lubang untuk ngecas, itu lubang micro USB sama ada lubang mic juga ini tampaknya. Bagian depan ada kamera 5 megapiksel dengan flash. Oke, jadi kamera depannya tuh ada flashnya. Dan bagian bawah sendiri itu ada capacitive button ya, di tengah tuh ada tombol hijau bundar itu. Bagian kanan kirinya tuh ada tombol back sama tombol recent app ya, tapi sayangnya tuh nggak terus-menerus hidup lampunya. Jadi kalau pengen hidup kudu dipencet dulu baru hidup. Lalu bagian belakang itu ada kamera 13 megapiksel dengan flash dan ada tulisan flash, dan di bagian bawah tuh ada lubang speaker ya, dan ada tulisan Alcatel One Touch. Sekarang dari layarnya itu 5 inch dengan resolusi HD, dan aku suka dengan layarnya karena warnanya hitam ya, layarnya tuh hitam banget, jadi seolah-olah nggak ada bezelnya gitu. Lalu layarnya sendiri cukup oke untuk dibawa outdoor, visibilitas tetap tinggi ya. Kemudian dari segi warna dan saturasi juga pas, dan ada fitur yang namanya Miravision. Jadi melalui Miravision kita bisa mengatur kontras, mau settingan vivid, settingan user, agak cool, agak warm, dan kawan-kawannya bisa kalian tweak sendiri sesuai selera kalian. Satu hal yang agak kurang dari layarnya adalah belum adanya proteksi semacam Gorilla Glass dan kawan-kawannya ya, dan juga layarnya itu agak cepat kotor, jadi kalau mau bersih mungkin kalian harus menggunakan yang namanya pelapis kaca itu, screen guard. Gimana dengan performanya? Performanya aku sangat puas, jadi sangat smooth, fluid, dan enak banget ya buat yang namanya buka app atau multitasking. Jadi nggak ada problem sama sekali aku dengan performanya. Untuk gaming juga memuaskan, aku main game yang namanya
3D kayak Most Wanted, Riptide GP2 dan kawan-kawannya semua dapat berjalan dengan mulus, smooth, nggak ada stutter, nggak ada lag. Dari user interface, jadi user interface-nya itu Android banget ya, lumayan mirip yang ada di stock, cuman yang bedanya di app drawer-nya ini nggak ada background putihnya, nggak masalah, dan aku suka dengan tampilan stock tentunya. Lalu ada fitur keren ya di Alcatel Flash 2 ini. Fitur kerennya yaitu Smart Wake, jadi kita bisa mendouble tap to wake, jadi keadaan layar mati kita double tap dia akan hidup. Kemudian kita double tap pas di wallpapernya atau di background itu dia akan mati. Jadi ini sangat membantu sekali bagi kita yang pengen buka smartphone dengan cepat dan tentunya dapat mengawetkan tombol power. Selain itu ada pula yang namanya gesture ya. Kita dalam keadaan mati layarnya kita swipe huruf C maka akan buka phone, kemudian huruf O kamera, huruf Z musik, M message, video, dan banyak lagi gestur-gestur lainnya. Gimana dengan kameranya? Jadi keunggulan si Alcatel Flash 2 ini tentunya ada di kameranya. Dan langsung kita lihat aja ya hasil jepretan-jepretan di keadaan banyak cahaya maupun low light. Untuk keadaan banyak cahaya, hasil yang didapatkan aku sendiri cukup puas karena saturasi dari gambar hasil jepretan tuh agak tinggi ya, maka hasil fotonya tuh rada ngepop, rada ngejreng gitu. So bagi kalian yang suka foto-foto dengan warna yang memukau, yang cemerlang, mungkin akan suka dengan kameranya si Alcatel Flash 2. Untuk mode low light menurutku cukup oke sebenarnya. Untuk moto dalam keadaan agak sedikit cahaya itu maka ada noise. Tapi noise-nya bisa dieliminasi ya, bisa dikurangi maksudnya dengan menggunakan flash. Nah untuk kamera depannya tuh ada flashnya juga, jadi sangat berguna bagi kalian yang suka foto-foto di dalam gelap ya. Mungkin kalian hobi traveling ke goa dan pengen foto-foto dalam keadaan gelap, maka kamera si Alcatel Flash 2 ini dapat mengcapture foto-foto kalian dalam keadaan low light tentunya. Dan satu hal yang mungkin cukup keren adalah karena adanya tombol kamera shutter ini ya. Kamera shutter ini kalau kita tahan maka dia akan memburst banyak sekali gambar. Jadi ibarat kita pakai machine gun ya, menurutku keren banget. Dan untuk menggunakan burst ini maka kita harus berdiri dengan tegap ya, tanpa ada gerakan, karena kalau ada gerakan maka hasilnya akan blur. Gimana dengan audionya? Jadi untuk speakernya, loudspeakernya cukup lumayan suaranya. Speakernya tuh ada di belakang sini. Jadi kalau kita dengerin musik, smartphone-nya harus kita tidurin ya, buat dia tengkurap biar suara yang keluar maksimal. Kemudian dari baterainya, jadi baterainya tuh cukup gede, 3000 mAh, dan dengan baterai segini aku bisa tahan ya kurang lebih hampir sehari ya. Karena aku waktu itu makainya tuh lumayan berat, sering banget ngegame sama foto-foto pakai ini. Jadi mungkin kalau kalian penggunaan lebih ringan, lebih normal lagi, mungkin bisa tahan sampai seharian agak lebih dikit. Dan untuk screen on time-nya sekitar 3-4 jaman. Oke, kesimpulannya Alcatel Flash 2 apakah layak untuk dibeli? Menurutku iya ya, karena dengan harga 1,999 juta kalian akan mendapatkan sebuah smartphone yang komplit. Jadi komplit di baterainya gede, 3000 mAh, performanya kenceng. Lalu dari kameranya jos, banyak fiturnya. Kamera depan ada flashnya. Build quality juga oke ya. Aku suka dengan tekstur sandstone-nya ini. Mungkin kekurangannya cuma di layarnya yang belum ada proteksi ya, Gorilla Glass. Dan juga layarnya agak dekil ya, mungkin butuh yang namanya screen guard anti fingerprint itu kalau kalian pengen smartphone-nya tetap kinclong. Oke, dari review Alcatel Flash 2, jangan lupa like dan subscribe, kemudian follow Twitter dan Instagram @bangreview, dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you guys and see ya.